studio pemotretan setelah sang sibuk. Sekarang para asisten dan makeup artist mengurus modelnya masing-masing untuk melakukan photoshoot dengan brand yang sudah bekerja sama dengan mereka. Saat ini sedang giliran Ian yang dia melakukan pemotretan untuk edisi desert minggu depan. Ian sedang di makeup, wajah cantik terlihat semakin dewasa dan menonjol. Hari ini jadwalnya sangat sibuk. Stella, aku kurang suka shadownya, hapus saja ya. Coba itu protes soal shadownya, tapi Nona ini sudah menjadi konsep. Ian hanya menghela nafas dan mengaku membiarkan wajahnya di makeup. Hari ini Ian melakukan pemotretan untuk desert yang disponsori oleh Louis Vuitton. Jika dulu dia harus menjadi simpanan untuk memiliki brand-brand itu, kali ini semuanya datang sendiri. Ian berpose bermacam gaya dan terlihat profesional. Outfit yang dikenakan hari ini semua dari Louis Vuitton. Bahkan fotografer tak perlu mengarahkan Ian lagi karena gadis itu sudah sangat mendalami bidangnya. Di daerah jika bayaran Ian mahal dan hanya menerima kerjasama dengan brand terkenal, namanya cukup melejit di Prancis dan menambah ke Asia juga. Sabar Nona, aku harus membersihkannya dengan baik. Ian merasa tak sabar. Ia membuka ponselnya sambil mengirim pesan pada seseorang. Hari ini Sojan mengajak dinner. Ini sudah pukul 6 sore, pria itu sudah menunggu. Sudah memakai waktu dalam pekerjaan dan pasangan sekarang. Nona udah selesai. Oke, perjalanan hari ini selesai. Aku harus pergi sekarang. Sojan sambil memulaskan sambil mengambil tasnya hitamnya. Nona, tapi apakah Nona tidak ganti pakaian? Ini untukmu, kau sudah bekerja keras hari ini, lebih bagus lagi jangan terlalu cerewet. Cepian sambil meletakkan lembaran uang dolar di tangan Stella yang jumlahnya tidak sedikit. Garis pramod dark brown itu langsung terdiam. Ia tersenyum dan mengenakan kacamata hitam lalu keluar dari studio foto. Semuanya membaik. Ian merasa bahagia dengan kehidupannya sekarang. Tidak sedikit pun terbesit di ingatannya tentang masa lalu yang bodoh itu. Bahkan Ian malu jika mengingat kebodohannya dulu. Selama ini dia tidak membuka mata dengan lebar bahwa dunia ini banyak yang mengharapkannya hanya karena satu orang. Itu yang menjadi bodoh. Dia tertawa jika mengingat itu semua. Selama ini dia terlalu banyak membuang waktu untuk hal yang tidak berharga, hingga lupa banyak hal lain. Jawab pelayan pria itu sambil mempersilakan Ian masuk dengan sopan. Javian sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian Ian masuk ke sana. Ruangan VIP dikhususkan bagi mereka yang membutuhkan privasi. Yang tiba dia hanya melihat meja yang dilapisi kain satin putih, gelas yang sudah diisi dengan wine, makanan sudah tersedia di sana, warna linen yang kuning. Happy anniversary baby, astaga. Ian berkaget saat merasakan pelukan dari belakang dan kerangan bunga besar muncul di depan matanya. Jantungnya hampir copot. Ditambah suara Jin yang sangat besar itu. Ian menoleh ke belakang. Dia menghela nafas dan tersenyum sedangkan Jin tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya. Astaga Jin, aku kaget. Kau tahu, I'm sorry, aku hanya ingin sesuatu yang beda, oke? Ucap Jin sambil mengajak pipi Ian. Ian tersenyum, dia menerima kata tersebut dan mencium aroma harumnya.
Wah, apakah hari ini aku sangat tampan sampai membuat mata cantikmu itu tak berkedip? Siap-siap sambil menyentuh kelopak mata Yen. Kali itu tersenyum. Kau memang sangat tampan sampai aku tak bisa berkedip. Fujian yang membaca tersenyum tak jelas. Yen menyentuh wajah Jen. Terima kasih Jen. Aku bahagia menerima ucapan pertama darimu. Yana balas Jumanji satu-satunya pria yang membuatnya bangkit dari terpurukan dan mengenalkan dunia baru yang begitu indah untuknya. Secara perlahan Jen masuk mengobati luka di hati Yen. Pria itu rela memberikan bahunya untuk bersandar, bahkan menumpahkan segala air mata yang dipendam. Jen juga siap maju paling depan melindunginya. Yen bisa merasakan hal itu. Kau masih waras kan? Aku sudah berusaha mencari sesuatu kriteriamu, namun kau membuatku malu gila, malu lagi. Dia bercakap sebal, masih bau kencur juga kecil, sepertinya baru tumbuh. Kau kira aku desis yang sambil kembali fokus pada berkasnya. Jimin mengepalkan tangannya gemas. Dia benar-benar ingin membenturkan kepala Daeung ke dinding, saking kesalnya. Cari sendiri sana, lama-lama aku tidak waras jika terus berada di dekatmu. Jawab Jimin. Kemudian pria itu pergi meninggalkan ruangan Taehyung. Sontak wajah Jimin berubah menjadi serius. Jen, tentu sama sekali dia masih aktif di grup chat sekolah. Kita hanya aku yang keluar di sana. Setelah 2 menit tahun lalu juga dia datang. Memangnya kenapa? Jangan katakan kau sedang merencanakan sesuatu. Jen, bukan seranganku, biarkan saja dia bersama Yen. Sudah bekasanku juga, siapa yang peduli? Siapa yang dengan nada sombong pada hatinya berkata lain. Bukan saingan, jangan-jangan kau merasa tersaingi. Bagaimanapun orang tua Jen salah satu pengusaha tersukses, dan Jen juga pemilik agensi modal tempat Yen sekarang. Apa? Jen pemilik agensi? Jimin tertawa, kau tamat sekali ya. Entertainment merupakan agensi suci yang melahirkan model kelas dunia. Sudahlah, sebaiknya kau keluar saja. Banyak sekali bicaramu sejak tadi. Jimin tertawa dan langsung berlari dengan kencang. Saat yang melempar map ke arahnya, dia memiringkan pelan. Alhasil map berbahan kulit tersebut hanya mengenai pintu. Suara tawa Jimin sangat keras dan membuat Daeung kesal. Dia menghela nafas dan menempatkan tangan di depan wajahnya. Kali ini dia kepikiran lagi. Dia tak jenis kayak itu. Tapi tetap saja pergaulannya buruk semasa sekolah. Dia ingat Jin pernah tertangkap basah oleh guru melakukan jual perpustakaan sekolah. Banyak lagi kasus lainnya. Hari ini Yan kembali melakukan pemotretan, tapi untuk hari kedua edisi Desa Tian berfungsi dengan baik dan profesional. Saat diperiksa kamera membidik wajahnya, setiap hari jadwalnya penuh. Tidak berpikir bahwa dia akan menjadi seorang model, karena Yan tidak pernah berkecimpung sama sekali dalam dunia modeling. Namun 3 tahun terakhir Yan berusaha mencoba dan tidak disangka dia merasa nyaman dengan profesinya. Oke, selesai. Yan, kau bisa istirahat dulu 20 menit jika kita lanjut untuk pesan terakhir. Cek fotografer bersama Jackson tersebut. Jin sejak tadi berdiri dan terus memperhatikan Yen sambil tersenyum. Kemudian dia melangkah mendekati Yen yang baru saja melepas topinya. So Jin tersenyum wajah Yen langsung meringis saat melihat Jin menghampirinya. Dia mengeluarkan telapak tangannya ke arah Yen.
Ya, Ian masih ada set terakhir, jadi belum bisa dulu. Jam recover sama Jackson tersebut sudah itu besok saja. Jason malah nafaskan saat yang sudah dibantah. Setelah mengatakan hal itu, Chen langsung membawa Ian keluar. Sebenarnya mereka ada hubungan apa? Oh astaga, harus kenapa kau muncul seperti hantu? Chen terkejut saat gadis bertemu langsung bernama Rosiana itu berdiri dengan tegak dan menatap ke arah Jackson dengan perasaan penuh tanya. Mana aku tahu, katanya kan sepupu. Jawab Jackson. Rose mulai berpikir dan menggelengkan kepalanya pelan sambil berjalan merapikan beberapa bagian di hanger. Jika sepupu, kenapa sangat dekat? Astaga, berhenti bertanya padaku. Karena aku tidak tahu, jangan mengajakku bergosip. Jen dan Ian masuk ke dalam mobil. Pria itu bahkan membukakan pintu mobil untuk Ian sambil tersenyum. Setelah itu dia pun naik dan menutup pintu mobil itu. Ian hanya mengangguk. Jen mulai mengendari mobilnya meninggalkan tempat itu. Tangannya tepat digenggam oleh Jen. Ian tak menyangka dia akan bertemu dengan Jennifer Paris. Berawal dari ia dan ibunya Taeyong yang pertemukan mereka, Ian sempat takjub melihat pria dewasa yang sangat tampan seperti Jen, tapi sifatnya menyenangkan walaupun terlihat nakal. Ian masuk ke dalam dunia model yang berkajian. Bahkan tahun ini dia mendaftarkan diri untuk event yang akan diadakan beberapa bulan lagi. Jen tak pernah membayangkan dirinya akan menjadi model sukses, bahkan banyak menerima tawaran pemotretan dengan bayaran yang mahal. Hidupnya seolah berubah saat bertemu Jen. Ian seolah mengenal dunia baru yang jauh lebih menyenangkan. Ian bisa melupakan Taeyong dengan cepat walaupun hari-hari pertama yang dia lewati begitu berat. Bahkan selalu mengingat pria itu, namun sekarang ia sudah lebih baik. Dia juga tidak pernah mencari tahu lagi tentang Taeyong dan bagaimana pria itu sekarang. Mereka tiba di penthouse mewah milik Jin yang memiliki 2 lantai. Pria itu memiliki studio pribadi di dalam rumahnya. Ia sudah terbiasa berada di sana bahkan hampir setiap hari. Ian masuk dalam kamar dan melepaskan pakaiannya yang dipakai untuk pemotretan tadi. Jin jangan jadi. Jin tertawa dan menggilanya. Sudah, cepat ganti baju, aku tunggu di atas ya. Ian mengaku dan kemudian pria itu berlalu pergi. Dia heran dengan Jin. Hidup pria itu urakan saat mereka awal-awal bertemu. Pria itu seorang playboy dan bertukar-tukar pasangan seperti mengganti hingga tidak pernah menemukan yang cocok. Jin ditampar oleh wanita itu adalah hal yang biasa. Wanita manapun yang akan terpikat dengan Jin karena pria itu cakap dalam bicara. Ian melihat saat ini Jin duduk sambil memainkan gitar dan menulis lirik di sebuah kertas kosong. Pria itu memakai kaos putih tanpa lengan sehingga otot tricepsnya yang seksi itu terlihat menonjol. Ian mendekati Jin dan memeluk pria itu dari belakang. Jin tersenyum dan menyentuh tangan Ian. Bagaimana? Apakah lagunya sudah selesai? Aku tidak sabar mendengarkanmu menyanyikannya. Baru selesai setengah, ini masih rahasia, tidak boleh lihat.
Jawab Jen sambil menutup lirik yang ditulisnya. Yen mendengus tebal. Jen tertawa dan mainkan rambut Yen. Bisa-bisa Jen tebakan yang benar, tapi kau spesial bagi seorang Gipso. Jen ucap Yen dengan senyuman cenaka. Jen sebenarnya harus tertarik padamu. Dia selalu menanyakan apakah kita satu rumah. Gimana bisa dia kenal? Dia sangat ingin tahu. Jen hanya menghela nafas. Dia bukan styleku, aku tak tertarik padanya. Jadi bagaimana stylemu Tuan Kim? Jen memandang Yen. Tidak perlu jauh, contohnya sepertimu. Tapi sayang sekali kau tidak mau denganku. Malah menyukai Taehyung yang tidak ada apa-apanya itu. Tidak kenal aku tak sanggup melupakannya. Jawab Yen tersenyum. Dia mendekatkan wajahnya dan meluk dengan lembut secara bergantian. Yen memeluk Jen menjamkan matanya. Kala itu semakin dalam dan pelan berubah. Bukan mereka, bukan pesan kasih, karena jika pacaran selain akan membuat terikat, jika satu saat putus pasti hubungan tidak akan baik lagi. Jen bukan tidak ingin, bahkan dia tertarik pada Yen dalam sekali lihat saat Kira mengenalkannya 3 tahun yang lalu. Namun kali itu Jen bisa melihat raut wajah Yen yang terlalu sedih. Kali itu terlihat seperti memendam sesuatu yang menyakitkan. Dan kenapa Taehyung bodoh melepaskan seorang wanita yang sudah jelas mencintainya bahkan tidak sempurna. Move on bukanlah waktu yang singkat, butuh waktu yang panjang untuk membutuhkan luka di hati sehingga kembali membaik. Yen melepaskan Jen dan menyentuh wajah tampan itu. Tidak peduli dengan gosip yang mengatakan bahwa Jen playboy, di matanya tetap berbeda. Jen selama ini menjadi tempat sandaran dikala dia merasa sedih dan terpuruk. Jen masuk dan mengobati luka di hatinya secara perlahan, mengenakan pada dunia baru yang lebih menyenangkan. Jen sangat menjaga dan melindunginya. Mulai detik ini, kau menjadi milikku. Kim saja aku ingin kau menjalaninya bersamaku. Aku tahu kau ragu karena kelakuanku kan, tapi aku ingin kau percaya. Baiklah, kita coba jalan saja. Aku juga ingin lihat kita saling mengenal lebih jauh. Jen tersenyum. Dia memasangkan kalung tersebut di leher Yen. Mereka berpelukan sejak tadi. Jen memainkan tali dressnya seolah kuda bawa pria itu dengan sesuatu. Jen melepaskan pelukannya. 3 tahun tak berhubungan membuat Yen menginginkan hal itu kembali. Bagaimanapun dia tetap gadis liar dengan hasrat terpendam. Baby, bolehkah malam ini kita melakukannya? Desis Jen. Dia sopan hanya dengan Yen saja. Gadis lain dia tidak peduli. Yen merasa jantungnya berdegup karena dia sudah lama tak melakukannya, terlebih saat pria lain yaitu Jin. Dengan perlahan tangannya menurunkan dari baju Yen dan memperlihatkan pemandangan indah itu. Yen terpapang indah di depan Jin sampai membuat mata pria itu terkedip. Jin mengusap tubuh Yen dengan lembut. Dia dengan telapak tangannya, matanya terpejam.
Bisik cinta yang ayah dengan pelan telapak tangan besar itu yang secara perlahan membuat sekujur tubuh Yan lemas. Mendengar ucapan yang keluar dari barisan membuat Yan lemas, tapi suara pria dengan sangat jantan Jin berdiri sambil menggendong Yan. Dia berjalan menuju sebuah pintu menghubung menuju kamarnya. Untuk pertama kali dia, nama laki-laki lain Jongkook dan Taeyong tentunya Yan dengan dimainkan dengan gerakan memutar. Yan merasa tidak tahan. Suaramu ternyata sangat seksi. Aku juga mendengarnya.